Di sebuah kampung kecil yang tenang, di tepi jalan tanah berbatu yang setiap musim hujan berubah menjadi becek dan licin, hidup seorang pria parubaya bernama Darto. Tubuhnya kurus dengan kulit yang mulai mengendur karena usia. Rambutnya sebagian sudah memutih, meski ia jarang memperhatikan penampilannya. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, ia sudah sibuk mendorong gerobak bakso tuanya yang catnya mulai mengelupas. Roda gerobak itu sering berdecit, menimbulkan suara khas yang seolah menjadi tanda kehadirannya di kampung. Bagi warga kampung, suara roda berdecit itu justru menjadi panggilan akrab. Anak-anak sering berlarian keluar rumah ketika mendengarnya, meminta orang tua membelikan semangkuk bakso hangat. Darto melayani mereka dengan senyum sederhana, meski di balik senyumnya tersimpan rasa letih yang tidak pernah hilang. Kehidupannya sudah lama berputar pada satu hal, menjual bakso untuk menghidupi keluarga. Rumah Darto sederhana, berdinding anyaman bambu yang sebagian sudah lapuk. Atap gentingnya sering bocor jika hujan deras turun. Di dalam rumah, hanya ada perabot seadanya, dipan kayu, meja kecil, dan lemari usang peninggalan orang tuanya. Istrinya, Buati, sedang hamil besar. Kandungan mereka sudah masuk bulan ke-9, dan setiap langkah yang ia lakukan selalu penuh hati-hati. Buati sering duduk di depan rumah, mengipas tubuhnya dengan kain lusuh sambil menunggu suaminya pulang membawa rezeki. Meskipun hidup sederhana, Darto dikenal warga sebagai orang yang rajin dan ramah. Ia jarang menolak jika ada tetangga yang meminta bantuan, entah untuk menebang bambu atau sekadar menggotong barang. Sifat itulah yang membuat banyak orang menghormatinya. Namun, semua orang juga tahu bahwa rezeki Darto tak pernah berlebih. Dari menjual bakso keliling, ia hanya bisa mendapatkan cukup untuk makan sehari-hari. Bahkan, kadang penghasilannya tidak cukup untuk membeli beras jika dagangan sedang sepi. Suasana kampung setiap pagi begitu hidup. Ibu-ibu sibuk menyapu halaman, anak-anak berangkat sekolah dengan seragam kusut tapi penuh semangat, dan bapak-bapak berangkat ke sawah. Darto mendorong gerobaknya melewati jalan kampung yang sempit, menyapa setiap orang yang ia temui. "Pagi, Pak Darto. Semoga dagangannya laris ya," kata seorang tetangga sambil tersenyum. Darto hanya membalas dengan anggukan, menahan napas beratnya setelah mendorong gerobak sejauh itu. Sesampainya di perempatan kecil yang biasanya ramai dilalui warga, ia berhenti. Disitulah ia membuka lapak bakso. Asap panas dari kuah kaldu yang direbus sejak subuh mengepul dari panci besar. Aromanya segera menarik perhatian orang yang lewat. Beberapa anak sekolah singgah, duduk di bangku kayu kecil di samping gerobak. Darto melayani mereka dengan cekatan, menuangkan kuah panas, menaburkan seledri, dan menaruh bakso bulat buatan tangannya sendiri ke dalam mangkuk. Enak sekali, Pak. Besok saya beli lagi," kata seorang anak setelah menyeruput kuah. Wajah Darto sejenak berbinar, meski ia tahu anak-anak itu hanya membeli semangkuk kecil dengan uang pas. Bagi Darto, itu sudah cukup untuk membuat hatinya sedikit lega. Siang hari, matahari terik memanggang tubuhnya. Keringat menetes dari dahi, membasahi kaos tipis yang ia kenakan. Suara roda gerobak semakin sering berdecit karena jalan berbatu yang dilaluinya. Kadang ia berhenti sebentar di bawah pohon rindang, sekadar untuk menghela napas. Lalu ia kembali melanjutkan langkah, berharap masih ada pembeli berikutnya. Sore menjelang, dagangannya tinggal sedikit. Darto mendorong gerobak kembali ke rumah. Sesampainya di halaman, Buati sudah menunggu dengan wajah letih namun penuh harap. "Bagaimana dagangannya, Mas?" tanyanya pelan. Darto tersenyum kecil, mengeluarkan uang hasil dagangan hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk untuk malam. Buati menerima dengan hati-hati, lalu beranjak ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Makan malam keluarga kecil itu sederhana, nasi hangat, tempe goreng, dan sayur bening. Darto makan dengan lahap meski dalam hatinya tersimpan rasa lelah dan khawatir. Ia melirik perut besar istrinya, menyadari bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Harapan baru sekaligus beban baru akan hadir. Namun, ia tidak berani mengeluh di depan Buati. Baginya, senyum istrinya lebih berharga daripada keluh kesahnya sendiri. Malam tiba, suara jangkrik mengisi udara. Darto duduk di depan rumah sambil menghisap rokok kretek murahan. Asap rokok berputar-putar di udara, seolah menjadi teman lamanya dalam kesunyian. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, berpikir tentang esok hari. Hidupnya sederhana, berputar pada gerobak bakso dan kebutuhan rumah tangga. Tak ada yang istimewa, hanya perjuangan panjang seorang pria kampung yang mencoba bertahan hidup.
Namun, di balik kesederhanaan itu, ada kelelahan yang menumpuk. Ada kegelisahan yang kadang ia sembunyikan di balik senyum ramahnya. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk Buati, bahwa setiap malam sebelum tidur, Darto selalu bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus menjalani hidup seperti ini? Di kampung kecil itu, kehidupan Darto tampak biasa-biasa saja. Tak ada yang menyangka bahwa di balik rutinitas yang sederhana dan wajah ramahnya, nasib sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Tetapi untuk saat ini, ia hanyalah seorang penjual bakso keliling, seorang suami, dan calon ayah, yang terus berusaha menjaga senyum meski hatinya dipenuhi rasa lelah. Namun untuk saat ini, ia hanyalah seorang penjual bakso keliling, seorang suami, dan calon ayah, yang terus berusaha menjaga senyum meski hatinya dipenuhi rasa lelah. Tapi senyum itu perlahan mulai retak ketika kenyataan hidup menuntut lebih dari sekadar usaha keras. Beberapa hari setelah malam penuh renungan itu, hujan turun deras membasahi kampung. Jalanan menjadi licin, genangan air membuat langkah Darto semakin berat ketika mendorong gerobaknya. Suara roda yang berdecit kini bercampur dengan cipratan lumpur. Dagangannya semakin sepi. Orang-orang lebih memilih berdiam di rumah ketimbang keluar membeli bakso. Sejak pagi hingga menjelang sore, hanya 2 mangkuk bakso yang laku. Sisanya kembali ia bawa pulang, dingin dan tak lagi menarik untuk dimakan. Sesampainya di rumah, Buati sudah duduk di kursi kayu dengan wajah pucat. Perutnya semakin besar, kadang ia meringis menahan nyeri. "Mas, kita sudah habis beras," ucapnya lirih. Darto hanya terdiam, meletakkan uang receh hasil jualan di meja. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk membeli sekilo beras. Malam itu mereka hanya makan ubi rebus yang diberikan tetangga. Buati mencoba tersenyum, meski matanya sembab karena air mata yang tak bisa ia tahan. "Aku hanya khawatir, Mas. Sebentar lagi aku melahirkan. Kita butuh banyak biaya. Uang persalinan, obat, perlengkapan bayi." Suaranya terhenti, tercekat di tenggorokan. Darto memandang wajah istrinya dengan rasa bersalah. Dalam hatinya, ia tahu benar bahwa kebutuhan itu tak akan bisa ia penuhi dengan penghasilan seadanya. Dagangannya kian hari kian sepi, apalagi sejak ada beberapa tukang bakso baru yang masuk ke kampung. Gerobak mereka lebih bagus, baksonya lebih besar, dan harganya pun bersaing. Pembeli yang dulu setia pada Darto kini beralih. Keesokan harinya, Darto mencoba peruntungan dengan menjajakan baksonya lebih jauh, sampai ke kampung sebelah. Ia mendorong gerobaknya dengan sisa tenaga. Namun nasib tetap sama. Beberapa orang menoleh, tapi lebih banyak yang memilih membeli bakso di tempat lain. Darto merasa seperti orang yang terlupakan di tengah keramaian. Sore itu, ketika pulang dengan wajah letih, ia disambut oleh seorang penagih utang. Lelaki itu duduk di kursi depan rumah, sambil mengetuk-ngetukkan rokok ke meja bambu. "Pak Darto, sudah sebulan lewat dari janji. Kapan mau bayar?" Suaranya dingin dan menusuk. Darto mencoba menjelaskan, "Saya belum ada uang, Pak. Dagangan sedang sepi. Tolong beri waktu lagi." Namun penagih itu hanya tertawa sinis. "Kalau begini terus, kapan lunasnya? Jangan sampai saya bawa urusan ini ke kepala desa." Ancaman itu membuat dada Darto sesak. Ia mengangguk pasrah, meski dalam hati ia tahu tidak mungkin bisa melunasi utang dalam waktu dekat. Malam itu, Darto kembali merenung di teras rumah. Rokok kreteknya terbakar hingga habis, namun pikirannya tetap kusut. Utang semakin menumpuk, dagangan sepi, dan istrinya sebentar lagi melahirkan. Ia mencoba mencari jalan keluar. Esoknya, ia memberanikan diri mendatangi saudara jauhnya di kampung lain, berharap bisa meminjam uang. Perjalanan jauh itu dilaluinya dengan semangat sisa. Namun sesampainya di rumah saudaranya, ia hanya disambut dengan penolakan halus. "Maaf, tuh. Aku sendiri juga sedang susah. Banyak kebutuhan anak-anak sekolah. Kalau aku bantu kamu, aku sendiri bisa kelabakan," kata saudaranya sambil menggeleng. Rasa malu bercampur kecewa membuat langkah Darto semakin berat saat pulang. Ia merasa tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Beberapa kali ia mencoba meminjam ke tetangga dekat, namun jawabannya sama. Semua orang juga sedang dalam kesulitan. Kalau soal uang, "Maaf, Pak Darto. Kami juga pas-pasan," begitu kata seorang tetangga sambil menutup pintu rumah dengan cepat. Hari-hari berikutnya terasa semakin panjang. Dagangan makin jarang laku, sementara utang terus menuntut.
Buati semakin sering mengeluh karena kebutuhan rumah tangga tak terpenuhi. Terkadang ia menangis diam-diam di dapur, meremas ujung kainnya, takut terlihat suaminya. Tetapi Darto tahu. Ia tahu benar bagaimana istrinya menahan perasaan. Itu justru membuatnya semakin tertekan. Di malam-malam yang dingin, Darto sering duduk lama sekali di depan rumah. Ia memandang jalan gelap dengan pikiran yang tidak menentu. Ada rasa putus asa yang perlahan menggerogoti hatinya. Hidup terasa buntu, seakan semua jalan telah tertutup. Setiap usaha yang ia lakukan selalu berujung pada kegagalan. Suatu malam, ketika Buati sudah tertidur lelap, Darto bergumam pada dirinya sendiri. Apa aku memang ditakdirkan begini? Seumur hidup mendorong gerobak, berpeluh tanpa hasil. Sampai kapan? Suaranya tenggelam dalam deru angin malam. Mata Darto kosong, memandang jauh ke kegelapan. Di kampung kecil itu, kehidupan memang keras bagi orang-orang kecil seperti Darto. Mereka harus berjuang mati-matian hanya untuk sekadar bertahan hidup. Dan Darto, dengan segala kelelahannya, mulai merasa bahwa perjuangannya tak lagi sepadan dengan hasil yang ia dapatkan. Namun ia tetap bangun setiap pagi, tetap mendorong gerobaknya, tetap menyapa tetangga dengan senyum hambar. Semua dilakukan demi menjaga wajah keluarganya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan getir yang semakin kuat, seolah ada sesuatu yang menunggu, sebuah jalan pintas yang bisa membebaskannya dari penderitaan ini, meski ia belum tahu apa bentuknya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan getir yang semakin kuat, seolah ada sesuatu yang menunggu, sebuah jalan pintas yang bisa membebaskannya dari penderitaan ini, meski ia belum tahu apa bentuknya. Dan pada suatu sore yang muram, tanpa sengaja ia mulai menemukan jawabannya. Hari itu hujan turun gerimis sejak siang. Langit kelabu membuat kampung terlihat murung. Darto yang baru saja selesai mendorong gerobaknya memutuskan singgah sebentar di warung kopi di ujung kampung. Warung itu sederhana, hanya berdinding papan dengan bangku panjang dari kayu. Namun, di sanalah banyak lelaki kampung menghabiskan sore, bercengkrama sambil menyeruput kopi hitam panas dan menghisap rokok kretek. Darto duduk di sudut, meletakkan topi bututnya di atas meja, lalu memesan segelas kopi. Tangannya gemetar ketika menggenggam gelas panas itu, bukan hanya karena udara dingin, tapi juga karena pikirannya yang terus dipenuhi rasa resah. Obrolan orang-orang di warung itu hanya menjadi riak suara tanpa arti di telinganya. Tentang panen padi yang gagal, tentang harga cabai yang melonjak, semua itu hanya lewat begitu saja. Di tengah keheningannya, seorang pria tua tiba-tiba masuk. Semua mata seolah enggan menatap terlalu lama padanya. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan matanya tajam menusuk. Rambut putihnya diikat seadanya, jubah lusuh yang ia kenakan terlihat kontras dengan hujan gerimis di luar. Ia duduk tepat di bangku sebelah Darto, seolah memang sudah ditakdirkan begitu. Ngopi, tuh, suara parau itu terdengar lirih namun jelas, seolah menyusup langsung ke telinga Darto. Darto menoleh. Ia mengenal wajah itu, meski jarang sekali berinteraksi. Namanya Mbah Tanu. Orang-orang kampung menyebutnya dukun tua, orang pintar, atau kadang orang aneh. Tak sedikit yang menghindarinya, karena kabar burung mengatakan ia sering berurusan dengan hal-hal gaib. Ada juga yang bilang, orang yang datang padanya bisa mendadak kaya, atau dagangannya mendadak laris. Darto berusaha tersenyum sopan. Iya, Mbah. Mari ngopi. Mbah Tanu tertawa kecil, suara tawanya serak dan aneh, seperti serak burung gagak. Ia menyalakan rokok linting dari saku bajunya, lalu menghembuskan asapnya dengan santai. Aku lihat kau sering lewat depan rumahku, mendorong gerobak. Daganganmu makin sepi, ya? Tanyanya begitu saja, tanpa basa-basi. Pertanyaan itu membuat Darto terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Baginya, pertanyaan itu menyinggung harga dirinya, tapi ia tak bisa menyangkal. Namanya juga rezeki, Mbah. Kadang ramai, kadang sepi, jawabnya pelan, mencoba menyembunyikan getir. Mbah Tanu mengangguk pelan, lalu mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Rezeki itu memang titipan, tapi bisa juga dipanggil. Kalau kau mau, ada cara supaya daganganmu tidak pernah sepi lagi. Ada jalan pintas. Darto mengerutkan kening. Kata-kata itu menusuk hatinya. Jalan pintas, itu kata yang selama ini muncul dalam pikirannya setiap malam. Namun mendengarnya langsung dari mulut orang lain membuat dadanya berdegup lebih cepat. Maksud Mbah? Tanyanya hati-hati.
Mbah Tanu menghisap rokok dalam-dalam sebelum menjawab. Pesugihan. Kau tahu itu, kan? Ada perjanjian gaib dengan makhluk dari alam lain. Mereka akan membantumu. Daganganmu akan laris, uangmu akan mengalir deras. Kau tidak perlu khawatir lagi soal utang atau biaya melahirkan istrimu. Darto tercekat. Kata pesugihan bukan hal asing di telinganya. Ia pernah mendengar cerita samar dari orang-orang kampung. Ada yang katanya melakukan perjanjian dengan tuyul, ada yang memelihara pocong, bahkan ada yang berhubungan dengan ular besar. Namun itu semua hanya sebatas cerita, gosip yang tidak pernah ia percayai sepenuhnya. Mbah Tanu tersenyum miring melihat keraguan di wajah Darto. Untukmu, tuh, ada yang cocok. Pesugihan monyet. Kau tahu kan, monyet itu licik dan cerdik. Mereka pintar menarik perhatian. Kalau kau mau, monyet gaib akan jadi penarik rezekimu. Setiap hari orang akan berebut makan bakso di gerobakmu. Hati Darto bergetar. Ia membayangkan gerobaknya dikerubuti pembeli, uang mengalir deras, dan Buati tidak lagi mengeluh soal kebutuhan. Namun, ada ketakutan yang muncul bersamaan. Lalu, apa syaratnya, Mbah? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Mbah Tanu menghembuskan asap rokok perlahan, matanya menatap lurus ke arah Darto. Tentu saja tidak gratis. Semua ada harga yang harus dibayar. Nanti kau akan tahu sendiri kalau sudah siap. Darto terdiam, keringat dingin membasahi tengkuknya meski udara sore begitu dingin. Kata-kata itu bergema di telinganya, semua ada harga yang harus dibayar. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi mulutnya terkunci. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk menggali lebih dalam. Setelah itu, Mbah Tanu berdiri, meninggalkan sisa rokok di asbak. Pikirkanlah baik-baik, tuh. Kalau kau sudah siap, datanglah ke rumahku malam Jumat. Aku akan menunggu. Ia berjalan pelan meninggalkan warung kopi, sementara orang-orang lain hanya melirik tanpa berani berkata apa-apa. Darto menatap kosong ke arah pintu warung. Hatinya berkecamuk. Bagian dari dirinya ingin melupakan pembicaraan itu, tapi bagian lain seolah menjerit ingin mengambil kesempatan. Kata-kata pesugihan monyet terus berdengung di kepalanya. Malam itu, ketika pulang ke rumah, Darto tidak bisa tidur. Ia berbaring di tikar tipis di samping istrinya yang sudah terlelap, tapi matanya menatap langit-langit rumah dengan pikiran yang penuh. Bayangan wajah Mbah Tanu, suara parau yang menawarkan jalan pintas, terus menghantuinya. Ia memejamkan mata, tapi justru mimpi aneh datang. Seekor monyet hitam besar muncul di hadapannya, matanya merah menyala, giginya tajam berlumuran darah. Di kejauhan terdengar suara bayi menangis nyaring, membuat Darto terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia duduk terengah, memandang istrinya yang masih tidur pulas. Perut besar Buati naik turun mengikuti napasnya. Darto menelan ludah, hatinya semakin resah. Kata-kata Mbah Tanu tak lagi sekadar bisikan sore di warung kopi. Kata-kata itu kini menjelma bayangan yang menempel di kepalanya, seakan tidak mau pergi. Dan dalam diamnya malam, untuk pertama kalinya Darto benar-benar bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia berani menukar segalanya demi jalan pintas yang ditawarkan? Dan dalam diamnya malam, untuk pertama kalinya Darto benar-benar bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia berani menukar segalanya demi jalan pintas yang ditawarkan? Pertanyaan itu menggema dalam kepalanya, dan tanpa ia sadari, menjadi awal dari malam-malam penuh gangguan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah ia memejamkan mata kembali, mimpi aneh langsung datang menghampirinya. Ia mendapati dirinya berada di sebuah hutan gelap, di mana pepohonan menjulang tinggi dengan akar-akar yang meliuk seperti ular. Udara terasa pengap, penuh bau anyir darah. Dari balik kabut tipis, seekor monyet hitam besar muncul. Bulunya kusut, matanya merah menyala, dan gigi-giginya berlumuran darah segar. Hewan itu menatap Darto dari dekat, begitu dekat hingga napas panasnya terasa di wajahnya. Di belakang monyet itu, terdengar suara tangisan bayi. Suara itu kian lama kian nyaring, seperti jeritan kesakitan yang menusuk telinga. Darto mencoba berlari menjauh, tapi kakinya terasa berat, seakan tertanam di tanah berlumpur. Tangisan bayi makin keras, bersahut-sahutan dengan tawa serak yang entah datang dari mana. Dalam kepanikan itu, monyet hitam mendekat, cakarnya terulur, lalu Darto terbangun mendadak. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk di tikar tipis, menatap sekeliling rumah. Gelap,
Hanya suara jangkrik dari luar yang menemani. Ia memegang wajahnya, jantungnya masih berdegup kencang. Di sampingnya, Buati tidur nyenyak, perut besarnya naik turun dengan ritme tenang. Sejenak Darto merasa lega, namun bayangan mimpi itu masih melekat jelas di kepalanya. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Dagangan baksonya justru semakin sepi. Di kampung, ada tukang bakso baru dengan gerobak mengilap, cat biru terang, dan tulisan mencolok. Orang-orang lebih tertarik membeli di sana. Darto berusaha menahan rasa iri, tapi sulit. Setiap ia lewat, ia melihat kerumunan orang di depan gerobak pesaingnya, sementara gerobaknya hanya didatangi 1-2 anak kecil yang membayar dengan uang receh. Sore itu, setelah dagangannya nyaris tak laku, Darto duduk termenung di bawah pohon beringin di tepi jalan. Ia menatap sisa bakso di panci, kuah yang sudah dingin, dan menghitung receh di tangannya. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk membeli kebutuhan harian. Rasa kecewa menyesak di dadanya. Ketika sampai di rumah, Buati menyambut dengan wajah cemas. "Mas, uangnya cukup tidak? Aku sudah minta bidan untuk datang sewaktu-waktu. Katanya, kita harus menyiapkan biaya persalinan, obat, juga kain untuk bayi. Aku takut kalau nanti tidak ada uangnya." Darto hanya terdiam. Ia ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Wajah istrinya penuh harap, namun juga ketakutan. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Iya, nanti aku usahakan, enduk. Kau jangan khawatir." Padahal dalam hatinya, ia benar-benar tidak tahu harus mencari uang kemana lagi. Malam-malam berikutnya, mimpi itu terus datang. Selalu sama, monyet hitam besar, tatapan mata merah, bau darah, dan suara bayi menangis. Kadang monyet itu tertawa, kadang ia meloncat di dahan pohon, kadang mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari wajah Darto. Dan setiap kali terbangun, Darto merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya, seakan mimpi itu nyata. Semakin lama, mimpi itu bukan hanya datang saat tidur. Ketika ia sedang mendorong gerobak di siang hari, kadang ia mendengar samar-samar suara tangisan bayi di telinganya. Pernah pula ia merasa ada sesuatu yang berlari di belakangnya, tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Hal-hal kecil itu membuatnya semakin gelisah. Buati yang semakin dekat masa melahirkan sering mengeluh. "Mas, aku takut nanti kalau tiba-tiba sakit malam hari, kita tidak punya apa-apa. Tolong, pikirkanlah. Aku tidak ingin bayi kita lahir tanpa persiapan." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Darto hanya bisa menggenggam tangan istrinya, berusaha menenangkan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa sedang ditekan dari segala arah. Utang yang menumpuk, dagangan sepi, kebutuhan melahirkan, dan mimpi-mimpi yang terus menghantuinya. Semua itu seperti mendorongnya ke sebuah jurang. Dan di jurang itulah, kata-kata Mbah Tanu terus terngiang, "Kalau kau sudah siap, datanglah ke rumahku malam Jumat. Aku akan menunggu." Setiap kali ia mengingat kata-kata itu, dadanya berdebar. Ada rasa takut, namun juga ada dorongan kuat yang sulit dijelaskan. Seolah kata-kata itu adalah kunci untuk membuka pintu dari semua masalahnya. Sore menjelang malam Jumat, Darto duduk sendirian di teras rumah. Ia menatap jalan sepi, rokok kreteknya terbakar sampai habis tanpa ia sadari. Hatinya bimbang. Ia menoleh ke dalam rumah, melihat Buati yang tertidur dengan perut besar, sesekali meringis karena janinnya bergerak. Di sana ada kehidupan yang menunggu untuk lahir, tapi juga ada tekanan yang terus mendesak. Malam itu, Darto tidak bisa tidur. Matanya terus terbuka, mendengar detak jam bambu di dinding. Suara tangisan bayi kembali terdengar samar di telinganya, padahal ia tahu itu hanya halusinasi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya terasa semakin gelap. Pikiran tentang Mbah Tanu, pesugihan monyet, dan mimpi-mimpi aneh itu terus mengganggunya. Hingga akhirnya, dalam hati yang semakin goyah, Darto mulai berpikir, mungkin memang sudah waktunya ia mencari Mbah Tanu. Malam itu juga, dengan langkah berat, Darto meninggalkan rumah. Suasana desa begitu sepi. Angin malam berhembus pelan, membawa bau anyir yang entah dari mana asalnya. Bulan separuh tergantung di langit, menyorot jalan setapak yang ia lalui. Di dalam dada, perasaan takut bercampur dengan sebuah keyakinan aneh yang justru mendorongnya untuk terus melangkah. Rumah Mbah Tanu berada agak jauh di pinggiran desa, dikelilingi rumpun bambu tua yang meliuk ditiup angin. Dari kejauhan, rumah itu tampak gelap kecuali cahaya lampu teplok kecil yang berkelip di beranda.
Darto berdiri sejenak di depan pagar bambu yang reot, menelan ludah, sebelum akhirnya mengetuk pelan. Pintu kayu berderi terbuka. Mbah Tanu muncul dengan tubuh bongkok, matanya cekung namun berkilat tajam. Senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah ia sudah tahu siapa yang datang. Sudah waktunya. Tuh, suara Mbah Tanu berat, parau, seakan berasal dari kedalaman tanah. Darto menunduk, jantungnya berdegup. Mbah, saya ingin tahu, bagaimana caranya, agar dagangan saya tidak lagi sepi. Mbah Tanu tertawa pelan, tawanya serupa desir angin dingin. Aku sudah melihat gelisahmu dari jauh. Kau ingin cepat kaya, tapi tak punya apa-apa. Semua orang yang datang padaku selalu begitu. Hanya satu syarat, tuh. Satu syarat yang harus kau tepati. Darto menelan ludah. Syarat apa, Mbah? Mbah Tanu masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi membawa sebuah wadah anyaman berisi kembang 7 rupa, dupa, dan seekor ayam hitam kecil yang diikat. Ia menatap Darto dengan mata dalam. Pesugihan monyet gaib. Kau tahu apa artinya? Ia akan menjadi penarik rezekimu, membuat daganganmu laris, membuat orang-orang tak bisa menolak membeli. Tapi setiap kekuatan ada bayarnya. Kau harus menyiapkan tumbal darah dari keturunanmu sendiri. Darto sontak gemetar. Keturunan? Maksudnya? Anakmu, tuh. Suara Mbah Tanu datar, dingin. Anak pertama yang lahir dari rahim istrimu itu akan menjadi tumbal. Jika kau berani, maka sejak saat itu hidupmu akan berubah. Daganganmu ramai, rezeki mengalir. Tapi ingat, roh monyet gaib hanya puas dengan darah dagingmu sendiri. Kata-kata itu menghantam dada Darto. Ia terpaku, wajahnya pucat. Bayangan Buati yang sedang hamil besar langsung terlintas di pikirannya. Air liurnya kering. Mbah, apa tidak ada cara lain? Saya hanya ingin, usaha saya maju. Anak saya, dia belum lahir. Mbah Tanu menggeleng pelan, matanya menatap tajam. Semua ada harganya. Kau tak bisa menolak. Jika tak siap, lebih baik kau pulang sekarang juga, jangan pernah kembali padaku. Tapi jika kau ingin rezeki, malam ini juga kita mulai. Aku sudah siapkan segalanya. Darto menunduk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pikirannya kacau, di satu sisi, ia tidak rela mengorbankan darah dagingnya sendiri. Tapi di sisi lain, tekanan hidup menekan begitu kuat. Utang, dagangan sepi, biaya persalinan, semuanya menjeratnya. Pikirkan cepat, tuh. Tengah malam sudah dekat. Akhirnya, setelah terdiam lama, Darto mengangguk pelan. Baiklah, Mbah. Saya siap. Mbah Tanu tersenyum tipis. Bagus. Kalau begitu ikut aku. Malam itu, mereka berjalan menuju hutan bambu di belakang rumah Mbah Tanu. Rumpun bambu bergoyang diterpa angin, menimbulkan suara berdecit yang menyeramkan. Dupa dinyalakan, asapnya mengepul, bercampur dengan bau amis darah ayam yang baru saja disembelih. Sesajen diletakkan di tanah, kembang 7 rupa, nasi tumpeng kecil, minyak wangi, dan segelas darah ayam hitam. Mbah Tanu duduk bersila, mulai melantunkan mantra dengan suara bergetar rendah, kadang lirih, kadang seperti raungan. Darto hanya bisa duduk di belakangnya, menunduk, tubuhnya gemetar. Dengarkan baik-baik, tuh, ujar Mbah Tanu di sela mantranya. Kau sudah berjanji. Jika rezekimu mulai lancar, anakmu yang pertama akan menjadi tumbalnya. Jangan pernah mencoba mengelak, atau monyet gaib akan menjemput dengan cara yang lebih kejam. Darto mengangguk kaku. Dadanya sesak, seakan jantungnya diremas. Angin malam bertiup makin kencang. Suara bambu beradu terdengar seperti teriakan-teriakan aneh. Tiba-tiba dari balik gelap hutan, terdengar suara tawa serak, diikuti bau busuk menusuk hidung. Darto menutup hidungnya, tapi matanya tak bisa lepas dari kegelapan di depannya. Dan di sanalah, perlahan, muncul sesosok bayangan. Monyet hitam besar, seperti dalam mimpinya. Matanya merah menyala, bulunya kusut, tubuhnya penuh luka, namun auranya mengerikan. Hewan itu melompat turun dari batang bambu, mendarat dengan suara berat. Matanya menatap lurus ke arah Darto. Beri hormat, bisik Mbah Tanu. Dengan gemetar, Darto menunduk,
Tangannya bergetar tak terkendali. Mbah Tanu melemparkan darah ayam ke arah monyet itu. Hewan itu menjilat rakus, matanya berkilat semakin garang. Lalu ia mengeluarkan suara raungan panjang, bergema di antara bambu. Darto hampir saja lari, tapi kaki dan tubuhnya terasa terkunci. Mantra dilanjutkan. Mbah Tanu menggenggam tangan Darto, menorehkan ujung pisau kecil ke telapak tangannya hingga darah menetes ke tanah. Monyet gaib itu menoleh, mendekat, lalu menjilat darah tersebut. Lidahnya kasar, panas, membuat Darto nyaris pingsan. Mulai malam ini, kau terikat, ucap Mbah Tanu lirih namun penuh wibawa. Rezekimu akan datang. Tapi ingat, hutangmu sudah tertulis. Anakmu yang pertama, itulah tumbalnya. Darto hanya bisa terdiam. Di dalam hati, ada suara yang menjerit, menolak, tapi mulutnya terkunci rapat. Malam itu, di bawah bayangan bambu yang bergoyang, Darto resmi menjual jiwanya pada perjanjian hitam. Langkah Darto masih terasa berat ketika ia meninggalkan hutan bambu malam itu. Kata-kata Mbah Tanu terus bergaung di kepalanya. Jika kau berani, anakmu yang pertama akan jadi tumbalnya. Sejak saat itu, hari-hari Darto terasa seperti berjalan di atas bara. Tubuhnya berada di rumah, melayani pembeli, bercengkerama seadanya dengan tetangga, namun pikirannya selalu melayang pada janji kelam yang telah ia ikatkan. Beberapa hari kemudian, saat fajar baru saja menyingsing, suara tangisan pecah dari dalam rumah. Buati, dengan wajah pucat namun bahagia, akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisnya nyaring, memenuhi ruang kecil itu dengan kehidupan baru. Darto berdiri terpaku di samping ranjang, melihat darah, keringat, dan senyum lega istrinya yang tengah menggendong buah hati mereka. Mas, anak kita sehat, bisik Buati, matanya berkaca-kaca, penuh cinta dan kebahagiaan. Laki-laki, seperti yang kau inginkan. Darto menatap wajah mungil bayi itu. Kulitnya kemerahan, tangannya mengepal seakan menggenggam masa depan yang panjang. Di dalam hati kecilnya, ada semburat hangat yang sempat melelehkan kekakuan batinnya. Ia ingin mengangkat bayi itu, memeluknya, merasakan darah dagingnya sendiri. Namun di balik perasaan hangat itu, gelap mulai merambat, bisikan janji, tuntutan tumbal yang tak terhindarkan. Hari-hari pertama setelah kelahiran dipenuhi kegembiraan. Tetangga berdatangan membawa bingkisan sederhana, mengucap selamat, bahkan beberapa membantu mengurus Buati yang masih lemah. Suasana rumah sederhana itu sejenak terasa berbeda, tidak lagi muram, tetapi hangat oleh kehadiran si kecil. Darto tersenyum pada semua orang, seolah ia hanyalah seorang ayah biasa yang berbahagia. Namun di dalam dirinya, badai berkecamuk. Setiap malam, ketika tangisan bayi membangunkan mereka, Darto tak lagi sekadar mendengar suara bayi. Ada bisikan samar, suara monyet menggeram, suara langkah berjingkat di luar jendela, dan sesekali bayangan hitam berkelebat di sudut matanya. Malam keempat, Darto terbangun. Ia melihat bayi itu di ayunan bambu, matanya terbuka menatap langit-langit. Tiba-tiba, di atas palang bambu, ia melihat sesosok bayangan hitam menyerupai monyet. Mata makhluk itu merah menyala, menatap bayi kecil itu seakan lapar. Darto terlonjak, berkeringat dingin. Tapi saat ia mengedipkan mata, bayangan itu lenyap. Tinggal tangisan bayi yang kembali memekakan telinga. Mas, kenapa wajahmu pucat begitu? Tanya Buati suatu pagi, ketika melihat suaminya termenung menatap anak mereka. Tidak apa-apa, jawab Darto pelan, sambil memaksakan senyum. Namun ia tahu, waktunya semakin dekat. Mbah Tanu pernah berkata, setelah kelahiran, tumbal harus segera diberikan. Kalau tidak, bukan rezeki yang datang, melainkan petaka yang menimpa seluruh keluarga. Kata-kata itu menghantui Darto, menusuk lebih dalam daripada kebahagiaan yang baru ia rasakan. Hari itu, Darto berdiri lama di depan gerobak baksonya sebelum berangkat berjualan. Pandangannya kosong, tangannya gemetar. Ia membayangkan masa depan, dagangan laris, utang lunas, hidup makmur. Namun bayangan itu selalu diiringi dengan satu harga, nyawa anak kecil yang bahkan belum sempat merasakan dunia. Malam pun datang, lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat dahan bambu berderak-derak di kejauhan. Darto duduk di pojok kamar, menatap bayi mungil yang tertidur pulas di samping ibunya. Buati, yang kelelahan, tak sadar apapun. Sementara Darto, dengan hati yang hancur, mengambil keputusan yang akan mengutuk hidupnya selamanya. Perlahan, ia menggendong bayinya.
Tubuh kecil itu hangat, nafasnya teratur, wajahnya damai. Darto menahan tangis, namun hatinya seperti digerus. Ia tahu, ini adalah awal dari akhir dirinya sebagai seorang ayah. Dengan langkah berat, ia keluar rumah, menyusuri jalan setapak yang sunyi menuju hutan bambu, tempat Mbah Tanu sudah menunggunya. Cahaya bulan pucat menerangi jalan, seolah menjadi saksi bisu pengkhianatan seorang ayah terhadap darah dagingnya sendiri. "Sudah siap, tuh?" Suara Mbah Tanu terdengar dalam kegelapan. Lelaki tua itu berdiri dengan tongkat, wajahnya diterangi obor kecil. Darto hanya mengangguk. Ia tak mampu bicara. Tangisan bayinya tiba-tiba pecah, melengking keras di tengah malam, seakan tahu apa yang akan menimpa dirinya. Mereka masuk ke tengah hutan bambu. Di sana, sesajen sudah tersusun, kelapa hijau, kemenyan, darah ayam, dan kain merah. Mbah Tanu mulai melafalkan mantra dengan suara berat, menumbuk tanah dengan tongkatnya. Angin berputar, dedaunan bergemuruh seakan hutan hidup. "Letakkan anak itu di atas kain merah," perintah Mbah Tanu. Tangan Darto gemetar. Air matanya jatuh ketika ia menuruti perintah itu. Bayinya menangis makin keras, tangis yang menghantam telinga dan hati. Namun Mbah Tanu tetap melanjutkan mantranya. Asap kemenyan makin tebal, dan dari balik kegelapan, terdengar suara geraman. Seekor monyet besar, hitam pekat dengan mata menyala merah, muncul dari balik pohon bambu. Tubuhnya tegap, bulunya kasar, dan ia menatap bayi itu dengan tatapan rakus. "Sekarang saatnya," kata Mbah Tanu. Begitu ia diam, rezekimu akan mengalir. Tangisan bayi mencapai puncaknya, lalu, tiba-tiba senyap. Hutan seolah ikut terdiam. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Bayi itu terbaring lemas di atas kain merah. Darto terhuyung, napasnya memburu, matanya membelalak. Bagian dalam dirinya seakan ikut mati bersama anak itu. Namun di saat bersamaan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Beban berat yang selama ini menindihnya seakan terangkat. Ada ruang kosong di dadanya, sekaligus rasa ringan yang tak bisa ia jelaskan. Mbah Tanu tersenyum tipis. "Mulai malam ini, daganganmu akan selalu laris. Ingat, tuh, jangan pernah menolak panggilan. Kau sudah terikat." Darto tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, menatap kosong pada kain merah yang kini hening. Tangannya gemetar, hatinya koyak, tetapi ia telah melangkah terlalu jauh. Jalan pulang bagi nuraninya sudah tertutup rapat. Namun seiring keheningan malam itu, ketika Darto pulang dari hutan dengan langkah gemetar dan batin hancur, ia justru merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekelilingnya terasa lebih ringan, seakan beban berat di pundaknya perlahan terangkat. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul di balik pepohonan ketika Darto mendorong gerobak bakso tuanya menuju jalanan kampung. Biasanya ia berangkat dengan wajah murung, menghela napas panjang, penuh kekhawatiran apakah hari itu ada yang membeli atau tidak. Tapi kali ini, meskipun ada sisa bayangan wajah bayi yang menjerit sebelum akhirnya senyap, langkah kakinya terasa lebih ringan. Ada semacam keyakinan ganjil yang tumbuh dalam dirinya, keyakinan bahwa mulai hari ini segalanya akan berubah. Benar saja. Baru setengah jam ia membuka mangkok pertama, beberapa anak sekolah yang biasanya lewat tanpa melirik gerobaknya tiba-tiba berhenti. Mereka membeli semangkuk bakso dengan riang. Wajah-wajah kecil itu tampak lahap mengunyah, lalu tanpa sadar menambah porsi lagi. Darto tertegun. Biasanya mereka hanya membeli sekali, itu pun kadang berbagi dengan teman. Kali ini, uang koin cepat berpindah dari tangan ke tangannya. Belum habis rasa herannya, datang lagi dua orang ibu rumah tangga. Mereka mencoba baksonya, dan seperti tersihir, keduanya saling berebut menambah porsi. "Baksonya enak banget, Pak Darto. Kok rasanya beda ya sekarang?" salah seorang dari mereka berucap sambil menghirup kuah yang mengepul harum. Darto hanya tersenyum, menutupi getaran di dadanya. "Mungkin rezeki Tuhan, Bu. Saya cuma masak seadanya," jawabnya pelan. Padahal dalam hatinya, ia tahu ini bukan semata-mata karena daging sapi murah yang ia beli semalam. Ada sesuatu dalam mangkok itu, sesuatu yang bukan berasal dari tangannya sendiri. Siang harinya, antrean panjang terbentuk di depan gerobaknya. Orang-orang yang biasanya lewat begitu saja kini berdiri sabar menunggu. Anak-anak, pemuda, bapak-bapak sepulang kerja, semua ingin merasakan bakso Pak Darto. Kuah mendidih terus ia tambahkan, daging bakso habis lebih cepat dari biasanya. Dalam waktu hanya 2 jam,
Isi gerobaknya ludes. Tidak tersisa satu butir pun. Darto pulang dengan saku celana yang menggelembung penuh uang. Tangannya bergetar saat menghitung koin dan lembaran lusuh itu. Dalam hati ia berteriak, berhasil. Pesugihan itu nyata. Ia sudah mengorbankan sesuatu yang paling berharga, dan kini balasannya datang. Sesampainya di rumah, Bu Ati terkejut melihat wajah suaminya yang cerah. "Loh, sudah habis dagangannya, tuh?" tanyanya sambil menggendong tubuh lemah usai melahirkan. "Alhamdulillah, habis, Wati. Orang-orang pada suka bakso kita." "Besok aku harus bikin lebih banyak," jawab Darto sambil menyelipkan uang ke dalam kaleng kosong di bawah lemari. Bu Ati menatapnya heran. "Tapi kok mendadak sekali, ya? Dulu hampir tak ada yang beli. Sekarang bisa habis dalam setengah hari?" Darto pura-pura tersenyum tenang. "Mungkin memang rezeki anak kita, Wati. Tuhan kasih jalan." Kata-kata itu membuat dadanya tercekat. Ia sadar betul, justru anak itu yang telah ia korbankan. Hari-hari berikutnya, fenomena serupa terus terjadi. Baksonya bukan hanya disukai, tapi seperti candu. Orang yang sudah makan sekali, akan kembali lagi besok. Bahkan ada yang datang 2 kali dalam sehari. Anak-anak kecil sampai merengek kepada orang tuanya agar dibelikan. Uang yang dulu sulit ia kumpulkan kini menumpuk. Dalam seminggu saja, utang-utangnya kepada warung sembako dan rentenir bisa ia lunasi. Beberapa tetangga terheran-heran melihat perubahan drastis itu. "Pak Darto ini rezekinya deras sekali, ya? Baru seminggu dagang, sudah bisa bayar utang," celetuk salah seorang tetangga. Darto hanya tertawa kecil, meski dalam hatinya ia menyembunyikan rahasia besar. Gerobak tuanya pun perlahan ia perbaiki. Ket kusam yang mengelupas ia ganti dengan ket baru yang lebih cerah. Ban yang bocor ia beli dengan yang baru. Bahkan ia menambahkan lampu kecil agar malam hari dagangannya tampak menarik. Bu Ati ikut merasakan dampaknya. Rumah yang tadinya reot mulai ia perbaiki sedikit demi sedikit. Genteng yang bocor diganti, dinding bambu yang berlubang dipasang papan kayu. Belanja harian pun tak lagi sesulit dulu. Ada ayam, ada ikan, bahkan sesekali Bu Ati bisa membeli buah untuk dirinya. Namun di balik wajah ceria itu, sesungguhnya Darto masih terus dihantui. Setiap malam, ketika ia berbaring di samping istrinya yang terlelap, suara tangis bayi samar terdengar dari pojokan kamar. Tangisan itu hanya berhenti ketika suara tawa monyet bergaung pelan, disertai bayangan hitam yang melintas di dinding. Ia menutup telinga, menekap wajah dengan bantal, tapi suara itu selalu ada. Suara yang mengingatkannya bahwa uang yang kini mengalir deras adalah hasil dari darah dagingnya sendiri. Meski begitu, setiap pagi saat melihat antrean panjang di depan gerobaknya, semua keraguan itu seolah hilang. Ia mulai terbiasa dengan rasa bersalah. Yang ia rasakan hanya kepuasan. Gerobaknya laris manis, orang-orang menyukainya, dan hidupnya berubah. Hari demi hari, ia semakin terjebak dalam lingkaran ini. Darto mulai menikmati kedudukan barunya di mata tetangga. Dari seorang penjual bakso yang sepi pembeli, kini ia jadi tukang bakso paling dicari di kampung dan desa sekitar. Banyak orang membicarakannya dengan kagum. Beberapa bahkan iri melihat kesuksesannya yang mendadak. Namun di balik itu semua, batinnya kian rapuh. Setiap kali menatap mata istrinya, ia seperti melihat mata bayinya sendiri, mata yang pernah menatapnya polos sebelum terbungkus kegelapan malam di hutan bambu. Begitulah, roda hidup Darto mulai berputar cepat. Baksonya laris manis, uang mengalir deras, dan utang yang dulu menjerat sudah lunas. Tapi jauh di dasar hatinya, ia tahu betul ada harga yang harus ia bayar. Harga yang tidak akan pernah bisa ditebus dengan uang sebanyak apapun. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama, sebab di tengah gelimang uang dan senyum para pelanggan, Darto mulai merasakan sesuatu yang janggal menyelinap ke dalam hidupnya. Malam itu, setelah menghitung lembaran rupiah yang menumpuk di laci, ia berbaring di ranjang sambil memandang atap bambu rumahnya. Bu Ati tertidur pulas di sampingnya, letih setelah seharian menyiapkan bahan-bahan untuk dagangan. Tetapi ketika mata Darto hampir terpejam, suara lirih menyeruak di keheningan, tangisan bayi. Tangisan itu begitu nyata, seolah berasal dari kamar sebelah, padahal mereka tak lagi memiliki bayi. Darto sontak bangkit, jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah ke ruang tengah dengan kaki gemetar, berharap itu hanya ilusi. Namun suara tangis itu kian jelas, rengekan memilukan yang menusuk telinga dan menghantam batinnya. Ia menutup kedua telinganya,
Tapi suara itu tetap terdengar, bahkan seolah bergema di dalam kepalanya. Tidak, ini hanya perasaan, gumam Darto pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi begitu menoleh ke sudut ruangan, matanya menangkap sesuatu. Sesosok kecil, hitam, dengan mata merah menyala. Bayangan monyet duduk di sana, meringkuk sambil menatapnya lekat-lekat. Bulunya tebal, matanya berkilat bagai bara, dan senyumnya menyeringai menampakkan gigi tajam. Darto tercekat, tubuhnya kaku tak mampu bergerak. Seketika suara tangis bayi berhenti, berganti dengan suara tawa serak dari sosok itu. Darto mengucek matanya, berharap pemandangan itu lenyap. Dan benar saja, ketika ia kembali menatap, sudut ruangan kosong. Hanya bayangan lampu minyak yang berayun tertiup angin malam. Dengan tubuh gemetar, ia kembali ke ranjang, tapi tidurnya sama sekali tidak nyenyak. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering menghantui. Ketika ia mendorong gerobak menuju perempatan, ia merasakan beban gerobaknya jauh lebih berat daripada biasanya, seperti ada penumpang tak kasat mata yang duduk di dalamnya. Sesekali, saat membuka tutup panci bakso, ia mendengar lirih suara bayi merengek dari dalam kuah panas itu. Pernah pula, di tengah melayani pelanggan, ia merasakan seseorang menepuk bahunya. Begitu menoleh, tak ada siapapun di sana, hanya bayangan hitam sekilas yang melintas di kaca etalase. Pembeli tetap ramai, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Mereka tersenyum puas, menyebut bakso Darto kini memiliki rasa berbeda, lebih gurih dan membuat ketagihan. Tetapi di balik itu, wajah Darto kian pucat. Lingkar hitam menggelayut di matanya, seolah malam-malam tanpa tidur terus menumpuk. Para tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. "Pak Darto sakit, ya?" "Kelihatan kurusan?" tanya seorang ibu pembeli suatu sore. Darto hanya tersenyum kaku, berusaha menutupi kegelisahan. Namun rasa bersalah yang ia pendam makin tak tertahankan. Setiap kali ia mendengar suara bayi, ia teringat pada malam penuh dosa itu. Malam ketika tangisan anaknya sendiri mendadak terhenti di tengah ritual. Kenangan itu menusuk ulu hatinya, membuat dadanya sesak. Suatu malam, ia kembali dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya duduk di kursi, memegang mangkuk bakso. Tapi ketika menunduk, bakso itu bukan berisi mie dan pentol, melainkan potongan kecil daging bayi yang masih berdarah. Dari balik asap kuah, muncul kepala monyet hitam yang menatapnya dengan mata merah menyala, sambil tertawa mengikik. Darto terbangun dengan jeritan tertahan, tubuhnya kuyup oleh keringat dingin. Tak hanya itu, Buati mulai menyadari perubahan pada suaminya. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Kadang tengah malam aku lihat panjenengan duduk di pojok rumah, wajah pucat kayak orang ketakutan," ujarnya suatu pagi. Darto tak bisa menjawab. Lidahnya keluh, hatinya dihantui rasa bersalah yang tak bisa ia bagi. Ia hanya menggeleng, berdalih kelelahan karena banyaknya pelanggan. Tapi sebenarnya, setiap malam Darto merasa hidupnya direnggut sedikit demi sedikit. Bayangan monyet itu kian sering muncul, kadang hanya sekilas, kadang begitu jelas seakan benar-benar hadir di dunia nyata. Sosok itu muncul di dapur, di dekat sumur, bahkan pernah berdiri tegak di samping gerobaknya saat ia mendorong menuju pasar. Dan suara bayi, oh suara itu, terus membayangi, bagai doa terkutuk yang tak pernah berhenti terdengar. Wajah Darto pun makin menampakkan perubahan. Kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung dengan pandangan kosong, senyumnya kaku tanpa jiwa. Orang-orang menyangka ia terlalu sibuk berdagang, tak ada yang tahu bahwa jiwanya sedang digerogoti dosa yang tak bisa ditebus. Malam itu, saat bulan separuh menggantung di langit, Darto kembali terbangun oleh suara tangis bayi. Kali ini, suara itu terdengar dari dalam gerobaknya sendiri yang terparkir di teras. Dengan langkah gemetar, ia mendekati gerobak itu. Perlahan ia mengangkat tutup panci besar. Seketika, jantungnya hampir berhenti. Di dalam kuah mendidih itu, ia melihat sekilas bayangan wajah bayi kecil. Matanya memandang sendu, bibirnya bergetar seolah hendak menyebut, "Bapak," sebelum akhirnya lenyap di telan asap panas. Darto terhuyung, tubuhnya hampir roboh. Ia menutup panci itu dengan terburu-buru, napasnya memburu, lalu menunduk sambil menahan tangis. Di balik semua keberuntungan yang ia dapatkan, hantu bayi dan bayangan monyet itu kini menjadi penagih setia, pengingat bahwa setiap rezeki yang datang, sesungguhnya hanyalah darah dan air mata yang menjelma. Dan di kedalaman hatinya, Darto mulai menyadari, ia mungkin tidak akan pernah bisa lari dari bayangan kelam yang sudah ia ciptakan sendiri. Dan di kedalaman hatinya, Darto mulai menyadari,
Ia mungkin tidak akan pernah bisa lari dari bayangan kelam yang sudah ia ciptakan sendiri. Namun, yang tidak ia sadari, perubahan dirinya perlahan-lahan mulai ditangkap oleh orang terdekatnya, Buati. Awalnya, Buati hanya menganggap perubahan itu akibat kelelahan. Darto sering pulang larut malam, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar seolah habis diguyur mimpi buruk. Tetapi semakin hari, keganjilan itu makin kentara. Suatu sore, ketika mencuci pakaian Darto, Buati menemukan bercak merah pekat di bagian lengan baju suaminya. Ia mengernyit, menyangka itu noda kuah bakso atau saus cabai. Tapi setelah dicium, bau amis menyengat menusuk hidungnya. Jelas itu bau darah segar. "Mas, ini darah siapa?" tanyanya malam itu, sambil menunjukkan pakaian. Darto hanya terdiam, matanya berkedut. Lalu dengan nada ketus ia menjawab, "Ah, paling kena ayam potong waktu beli bahan. Jangan aneh-aneh, tuh." Ia merebut baju itu dari tangan istrinya, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam tanpa berkata apa-apa lagi. Sejak saat itu, kecurigaan Buati tak terbendung. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Darto sering terjaga tengah malam, duduk di ruang dapur yang remang-remang. Dari celah pintu, Buati pernah mendengar suaminya bergumam pelan, seolah berbicara dengan seseorang. Suaranya lirih, kadang menyerupai bisikan memohon, kadang berubah keras seperti sedang marah. Puncaknya, suatu malam, Buati terbangun karena suara sendok beradu dengan mangkuk. Ia bangkit perlahan, melangkah menuju dapur. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya meremang. Darto duduk di kursi, tubuhnya membungkuk, bibirnya bergerak seolah bercakap-cakap. Namun di hadapannya tidak ada siapapun. Hanya bayangan hitam besar yang menempel di dinding, bentuknya menyerupai seekor monyet. Bayangan itu bergerak sendiri, meski lampu di dapur nyaris mati. Mata bayangan itu merah menyala, menatap lurus ke arah Darto. Buati menutup mulutnya, menahan teriakan. Tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Perlahan ia mundur, kembali ke kamar tanpa suara. Sejak malam itu, ia yakin ada sesuatu yang salah besar dengan suaminya. Hari-hari di rumah mulai dipenuhi teror. Piring-piring di rak sering berjatuhan sendiri tanpa sebab. Kompor yang sudah dimatikan tiba-tiba menyala, api biru berkobar tinggi seolah ada yang meniupnya. Malam-malam, Buati kerap mendengar suara tangisan bayi samar dari arah sumur belakang. Kadang suara itu berubah menjadi tawa cekikikan yang membuat darahnya berdesir. Buati mencoba bertanya lagi pada suaminya. "Mas, sebenarnya apa yang panjenengan sembunyikan dariku? Aku sering dengar suara aneh di dapur, lihat bayangan yang bukan manusia. Aku takut, Mas." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Alih-alih menenangkan, Darto malah meledak. "Diam, Wati. Jangan ikut campur urusanku. Kau hanya perlu siapkan bahan dagangan, tak usah tanya macam-macam." Bentakan itu membuat Buati tersentak. Belum pernah sebelumnya suaminya berbicara dengan nada sekeras itu. Sejak itu, rumah yang dulu hangat terasa asing bagi Buati. Energi gelap seolah menyelimuti tiap sudut. Langkah kakinya terasa diawasi, tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Pernah suatu malam ia terbangun dan melihat sosok kecil duduk di pinggir ranjang, menyerupai bayi dengan tubuh basah kuyup. Ketika ia hendak menjerit, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan bau anyir darah yang menusuk. Ketakutan makin menjadi-jadi ketika ia menyadari Darto makin jauh darinya. Suaminya kerap pulang tanpa senyum, duduk termenung di teras, tatapannya kosong ke jalan gelap. Kadang bibirnya bergerak sendiri, seakan masih bercakap dengan makhluk yang hanya ia lihat seorang diri. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya makin pucat, tetapi dagangannya justru semakin laris. Pelanggan datang berbondong-bondong, memuji rasa bakso yang katanya tiada tanding. Dalam hati kecilnya, Buati mulai merangkai kemungkinan-kemungkinan mengerikan. Ia teringat pada bisik-bisik tetangga tentang pesugihan, tentang orang yang mencari jalan pintas lewat perjanjian dengan makhluk gaib. Dan semua tanda-tanda itu, suara bayi, bayangan monyet, darah di pakaian, amarah Darto, semuanya cocok dengan cerita-cerita kelam yang pernah ia dengar. Tapi bagaimana mungkin? Darto, suaminya, yang dulu rajin salat dan sederhana, tega menempuh jalan sehitam itu? Malam itu, ketika hujan deras mengguyur atap, Buati kembali mendengar suara-suara dari dapur. Kali ini lebih jelas, suara tawa serak, bercampur suara suaminya yang berkata, "Aku sudah penuhi syaratmu. Jangan ganggu aku lagi." Buati mendekat pelan,
mengintip dari balik pintu. Ia melihat Darto berdiri tegak, menatap sudut ruangan yang kosong bagi mata manusia biasa. Wajahnya pucat, keringat bercucuran, dan di depan kakinya ada semangkuk bakso berisi darah segar. Buati menahan napas, tubuhnya hampir roboh. Kini ia yakin, rumah mereka tak lagi dihuni hanya oleh manusia. Ada sesuatu yang kelam, jahat, dan rakus, bersemayam di sana, dan suaminya terikat dalam perjanjian mengerikan dengannya. Namun, setiap kali ia mencoba membuka mulut, Darto selalu menutupinya dengan amarah. "Jangan tanya lagi, Wati. Kau hanya akan membuat semuanya lebih buruk," katanya dengan sorot mata yang tidak lagi ia kenali. Dan sejak malam itu, Buati tahu, rumahnya telah menjadi sarang kegelapan. Ia hidup berdampingan dengan teror yang makin hari makin kuat, sementara suaminya kian jauh tenggelam dalam dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Tatapan Buati yang penuh ketakutan masih membekas di benak Darto. Malam itu, ketika ia mencoba memejamkan mata, bayangan monyet hitam itu kembali muncul, lebih dekat dari biasanya. Kali ini bukan hanya bayangan samar di sudut kamar, melainkan sosok yang utuh, dengan bulu hitam lebat, gigi runcing, dan mata merah yang menyala. Di pelukannya, ada sesosok bayi kecil yang menangis melengking. Suara tangisnya bercampur dengan tawa kera yang menggema. Darto terlonjak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menutup mata rapat-rapat, tapi suara itu terus menghantui. Pagi harinya, tanpa diduga, Mbah Tanu datang berkunjung ke rumah. Lelaki tua itu berdiri di depan pintu dengan tongkat bambunya, seolah sudah tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Senyumnya menyeringai, memperlihatkan gigi hitam kecoklatan. Buati yang sedang menjemur pakaian hanya bisa memandang penuh curiga. "Pak, itu siapa?" tanyanya. "Saudara lama," jawab Darto cepat, menutupi kegelisahannya. Ia segera mengajak Mbah Tanu masuk, meninggalkan Buati yang menatap dengan kening berkerut. Di ruang tengah, suara Mbah Tanu terdengar lirih, namun penuh wibawa. "Darto, kau kira semuanya selesai dengan satu tumbal? Kau salah besar. Pesugihan monyet bukanlah jalan sekali jalan. Kau sudah membuka pintu, dan pintu itu tak akan bisa kau tutup begitu saja." Darto terdiam, wajahnya pucat pasi. "Tapi bukankah, anakku sudah?" Suaranya tercekat, seperti ada sesuatu yang menyumbat di kerongkongan. Mbah Tanu menggeleng pelan, matanya menatap tajam. "Tumbalmu hanya permulaan. Agar daganganmu tetap ramai, agar rezekimu tetap mengalir, tumbal harus terus diberi. Darah keturunan, atau darah orang terdekatmu. Itulah harga yang harus kau bayar." Darto merasakan tubuhnya lemas. Ia ingin menolak, tapi bayangan hutang yang telah lunas, rumah yang kini sudah membaik, dan warung baksonya yang selalu ramai menahan kata-kata itu di mulutnya. Ia sudah mencicipi manisnya kekayaan, dan kini racun itu telah menyebar di jiwanya. Malam harinya, teror semakin menjadi-jadi. Dari dapur terdengar suara mangkok pecah, padahal tidak ada seorang pun di sana. Bau amis darah menyengat memenuhi ruangan. Buati terbangun dan melihat sosok kecil berwajah menyerupai bayi mereka dulu, namun wajahnya berubah mengerikan, kulit pucat kebiruan, dan matanya melotot. Dari mulutnya keluar suara tangisan yang berubah menjadi cekikikan menyeramkan. Di belakangnya, monyet hitam itu berdiri, menatap tajam ke arah Darto. "Beri aku, tumbal lagi." Suara itu terdengar jelas di telinga Darto, meski bibir sosok monyet tidak bergerak. Darto ketakutan setengah mati. Ia menutup telinga, tapi suara itu justru semakin keras, menusuk ke dalam kepalanya. Tubuhnya gemetar, matanya merah karena kurang tidur. Buati yang ketakutan mencoba mendekati suaminya, tapi Darto justru menghardik, "Jangan dekat-dekat. Kau tak akan mengerti." Hari-hari berikutnya, Darto semakin berubah. Ia jarang pulang, lebih sering menginap di warung baksonya dengan alasan menjaga dagangan. Padahal sebenarnya ia takut pulang, takut berhadapan dengan teror yang kini semakin nyata. Namun, teror itu justru mengikutinya kemanapun ia pergi. Di gerobak bakso, ia kerap merasakan ada sosok kecil duduk di bawah meja, kakinya menyentuh bulu kasar sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Beberapa pembeli bahkan mengeluh merinding setiap kali makan di dekat gerobaknya, meski tetap tak bisa berhenti memesan karena rasa bakso itu semakin membuat ketagihan. Pada suatu malam, ketika Darto pulang dalam keadaan mabuk ketakutan, ia mendapati Buati duduk termenung di ruang tengah. Wajah istrinya tampak letih dan matanya sembab. "Mas, apa yang sebenarnya kau lakukan? Mengapa rumah ini jadi seperti neraka?"
Aku mendengar suara bayi setiap malam, aku melihat bayangan hitam. Jangan-jangan, suara Buati tercekat, tak sanggup melanjutkan. Darto menunduk, tak berani menatap istrinya. Tiba-tiba, suara cekikikan monyet terdengar lagi dari sudut ruangan, kali ini lebih keras. Lampu gantung bergoyang sendiri, angin dingin berhembus menusuk tulang. Bayangan monyet hitam itu muncul jelas, kali ini bersama sosok bayi yang mengerikan, darah menetes dari matanya. Bayi itu merangkak perlahan ke arah Buati, tangisnya menggema memenuhi rumah. "Beri aku tumbal baru," suara itu terdengar jelas, menggema di dinding rumah. Buati menjerit histeris, sementara Darto hanya bisa mematung. Di kepalanya, suara Mbah Tanu terngiang kembali, "Tumbal harus terus diberi, darah orang terdekatmu." Malam itu, Darto sadar, ia sudah terjerat dalam perjanjian yang tidak bisa ditinggalkan. Ia terhimpit di antara dua pilihan, kehilangan semua yang sudah ia dapatkan, atau menyerahkan korban baru demi mempertahankan keberuntungan. Dan bayangan monyet hitam itu semakin sering menampakkan diri, seolah terus mengingatkannya bahwa waktu tumbal berikutnya kian dekat. Ketenangan yang ia dambakan berubah menjadi kutukan. Setiap detik, suara jeritan bayi berwajah monyet itu mengiringi langkahnya. Tidak ada tempat aman, tidak ada lagi jalan kembali. Itulah yang kini terus terngiang di kepala Darto setiap kali ia menatap bayangan monyet hitam dan sosok bayi berwajah menyeramkan itu. Suara tangisan bercampur tawa setan mengiringi langkahnya di setiap sudut rumah, membuat akalnya perlahan terkikis habis. Buati yang semakin tidak tahan dengan semua kejadian itu akhirnya memberanikan diri mencari jawaban. Ia mulai mengorek-ngorek barang-barang suaminya, mencari tahu mengapa hidup mereka berubah menjadi neraka semenjak bayi mereka tiada. Malam itu, ketika Darto tertidur dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, Buati menemukan kain kafan kecil yang tersimpan di lemari. Kain itu penuh bercak darah kering, baunya busuk menusuk hidung. Bersamaan dengan itu, ia juga menemukan sesajen kecil berupa kemenyan dan potongan rambut bayi. Buati terpekik lirih, mulutnya terkatup oleh tangannya sendiri agar tidak membangunkan suaminya. Hatinya bergetar hebat. Jangan-jangan, semua benar, jangan-jangan anakku. Pagi harinya, keberanian itu pecah menjadi histeris. "Mas, kau tega menumbalkan anak kita sendiri. Kau pikir aku tidak tahu? Kau jual darah dagingmu demi bakso yang laku. Demi uang kotor itu?" teriak Buati dengan suara bergetar. Darto yang sedang duduk di kursi ruang tamu menoleh dengan mata kosong, wajahnya pucat, dan senyum yang tidak wajar perlahan terbentuk. "Wati, kau tidak mengerti. Semua ini untuk kita. Untuk hidup kita. Kalau tidak begitu, kita sudah lama mati terjerat hutang, anak itu hanya awal. Pesugihan ini harus diteruskan." "Setan, kau lebih gila dari yang kubayangkan." Buati menjerit sambil berlari ke dapur, berniat keluar rumah. Namun langkahnya terhenti ketika tiba-tiba suara tangisan bayi terdengar jelas dari balik pintu. Tubuhnya membeku, jantungnya berdegup kencang. Dari celah pintu, tampak tangan kecil berwarna kebiruan, dengan kuku panjang runcing, menggapai-gapai seolah menahannya agar tidak pergi. Buati tersungkur sambil menangis. "Astagfirullah, apa dosa kami, ya Allah?" Sementara itu, Darto berdiri, tubuhnya bergetar hebat. Dari belakangnya, bayangan monyet hitam muncul semakin jelas, kini lebih besar, dengan wajah menempel di punggungnya. Mata Darto berubah merah menyala, mulutnya ternganga, dan dari kerongkongannya terdengar suara lolongan monyet bercampur tawa manusia. Ia menatap istrinya dengan sorot mata penuh kegilaan. "Tidak ada yang bisa kabur dari perjanjian ini, Wati. Kau juga akan ikut menjadi tumbal bila perlu." Buati menjerit histeris, lalu berlari keluar rumah. Ia berlari sekuat tenaga ke arah jalan, melewati beberapa tetangga yang terkejut melihatnya. Namun tepat ketika ia sampai di depan warung bakso, kejadian mengerikan terjadi. Gerobak bakso Darto yang selalu menjadi sumber rezeki mereka tiba-tiba bergetar hebat, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dari dalam panci kuah, terdengar suara tangisan bayi yang memekakan telinga. Asap putih mengepul, lalu berubah menjadi hitam pekat. Dalam sekejap, api menyambar gerobak itu, membakar semuanya dengan cepat. Orang-orang sekitar berteriak panik, mencoba membantu memadamkan api, namun mereka langsung mundur karena mendengar suara lolongan monyet dari dalam kobaran. Suara itu bercampur dengan jeritan bayi, menghasilkan paduan suara yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Beberapa warga bahkan lari ketakutan, tak sanggup menyaksikan pemandangan itu lebih lama.
Darto keluar dari rumah dengan langkah gontai, wajahnya penuh arang, matanya merah menyala. Tubuhnya seperti dikendalikan sesuatu, bukan lagi manusia seutuhnya. Ia berjalan mendekati gerobak yang terbakar, seakan hendak masuk ke dalam kobaran api. Ini jalanku, ini pesugihan kita, gumamnya dengan suara parau bercampur desahan monyet. Mas! Jangan! Itu gila? Buati berteriak, mencoba menahan suaminya. Namun tubuh Darto begitu kuat, seakan mendapat tenaga dari makhluk yang merasukinya. Dengan sekali hentak, ia mendorong istrinya hingga tersungkur di tanah. Buati menangis, suaranya pecah, "Kau sudah bukan suamiku lagi, Darto, kau sudah jadi setan." Kobaran api semakin besar, memakan habis gerobak bakso bersama seluruh peralatan di dalamnya. Dari tengah api, sosok hitam monyet raksasa muncul samar, tubuhnya berbalut asap pekat, matanya merah menyala. Bayi berwajah monyet itu berada di gendongannya, menangis sekaligus tertawa, suaranya menggema di seluruh kampung. Darto menjerit keras, lalu tubuhnya seakan tersedot ke dalam api bersama bayangan monyet itu. Semua warga yang menyaksikan hanya bisa ternganga, sebagian beristighfar, sebagian berlari menjauh. Dalam hitungan detik, Darto hilang di telan kobaran, tidak menyisakan apa-apa selain abu dan bau hangus yang menusuk hidung. Buati berteriak sekuat tenaga, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa melihat suaminya lenyap dalam api, bersama gerobak baksonya. Histeris, ia memeluk tanah sambil menangis meraung-raung, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam sejarah kampung itu. Warga yang menyaksikan kejadian mengerikan tersebut sepakat untuk tidak pernah membicarakannya dengan orang luar. Namun, bisik-bisik tetap beredar, tentang suara tangisan bayi yang terkadang masih terdengar dari arah bekas warung bakso Darto, atau lolongan monyet yang tiba-tiba menggema di malam sunyi. Kisah Darto dan pesugihan monyet gaibnya menjadi legenda kelam yang diturunkan dari mulut ke mulut. Tidak ada yang berani membuka warung bakso di tempat itu lagi, karena konon, siapapun yang mencoba, akan mendengar suara sendok beradu mangkok dari dalam api, suara tangis bayi, dan tawa monyet yang menyeringai. Dan bagi Buati, luka itu tidak akan pernah sembuh. Ia hidup dalam trauma, membawa bekas luka batin yang tak terhapuskan. Sementara Darto, ia hilang bersama kutukan yang ia ciptakan sendiri, tenggelam dalam kegelapan pesugihan yang haus darah, selamanya.